dari beberapa distributor dan juga beberapa licensor untuk movie sendiri maupun untuk toys yang berhubungan dengan action figure dan segala macam, mereka bilang target untuk 2014-2012 itu Indonesia sebagai target utama selain Cina. Banyak sekali contoh berawal dari hobi kemudian berkembang menjadi sebuah bisnis yang sukses. Contohnya, dari sering menonton film atau dari tokoh-tokoh komik, akhirnya banyak sekali orang memburu mainan atau disebut dengan action figure. Contohnya seperti yang di belakang saya ini. Koleksi yang kemudian berkembang hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah di tengah tumbuhnya masyarakat para pemburu action figure di Indonesia yang begitu pesat. Nah, tamu saya kali ini adalah sosok penting dalam perkembangan pecinta action figure Indonesia. Selain sebagai kolektor dan juga memiliki shop atau toko yang menjual action figure, dirinya juga merupakan penggagas festival action figure dan juga komik bertaraf internasional di Indonesia. Saya Tommy Cokro, inilah At The Wheel dan tamu saya kali ini adalah Riza Satyagraha. Perbedaan action figure dengan mainan figur lain adalah pada artikulasi atau sendi-sendi di bagian tubuh. Dengan artikulasi di bagian kaki, tangan, pinggang hingga kepala, sebuah figur bisa dibentuk seperti tengah beraksi. Figur superhero lebih terlihat hidup dengan beragam aksi sesuai khayalan pemiliknya. Para penggila action figure tak segan mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah untuk sebuah action figure berukuran kecil. Untuk figur yang langka karena tak lagi diproduksi, harganya bisa naik berkali lipat. Minat pada action figure pun tak lagi sekedar hobi, tapi juga bisnis. Tak hanya peminat yang bertambah, pemain di bisnis ini semakin banyak. Action figure tak cuma disuplai oleh retailers atau distributor resmi, tapi juga oleh kolektor. Pasar pada barang hobi ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya kelas konsumsi di Indonesia. Halo Mas. Mas Riza, kalau melihat dari para pelanggan atau pembeli toys atau action figure sekarang tumbuhnya seperti apa sih? Sangat signifikan ya semenjak tahun 2005 pas ada Toys Fair yang pertama sampai dengan tahun 2012 atau 2013 ini sangat-sangat gila. Maksudnya sangat signifikan dan makin banyak komunitas yang muncul. Ini komunitas-komunitas ini sebenarnya komunitas yang tadinya belum tahu mau kemana belinya, cuma buy online misalnya, atau memang dasarnya mereka nih baru-baru semua nih yang gabung? Sebenarnya sudah ada yang genre yang mereka koleksi istilahnya gitu. Cuman komunitasnya mereka belum ada yang mewadahi. Kemudian karena mereka kumpul pada saat event, kemudian mereka juga kopi darat juga di mana-mana, online ada forum-forumnya, akhirnya mereka bikin komunitas masing-masing. Sesuai dengan genre, ada komunitas yang pertama mungkin kebanyakan ada Star Wars, Transformers, G.I. Joe, kemudian McFarlane, dan kemudian ada ya komunitas lainnya lah yang emang sekarang udah sampai sekitar kalau saya hitung 40-an sampai 50 komunitas. 50-an komunitas. Iya. Tapi kalau di luar Toys Fair sendiri, betul. Kalau dari toko-tokonya ini sendiri di Indonesia yang bergerak di bisnis ini sudah banyak belum? Sudah banyak. Jadi memang diawali biasanya kan dari independent seller, di mana mereka kolektor yang mereka juga menjual koleksinya seperti online. Mas Riza awalnya seperti iya, itu kan betul. tadi. Via online, mereka punya network, punya forum. Kemudian berkembang dengan banyak yang ikut juga jualan di event. Kemudian juga akhirnya lama-lama mereka ya booming gitu. Dengan banyaknya genre toys yang masuk juga akhirnya mereka juga banyak yang jual emang spesifik, jualnya misalnya apa, Lego atau apa misalnya. Plus distributor pun juga makin banyak yang masuk ke Indonesia. Tapi kan ini kan berbeda dengan toko-toko mainan di Betul. mall-mall besar Iya, misalnya. betul. Ini kan kok bisa dikatakan segmented juga. Betul. Tapi kalau dari sisi harga juga dibilang murah juga tidak. Tidak. Gitu. Nah, bagi pembelinya sendiri sebenarnya mana tipe mainan yang disukai untuk sekarang ini di Indonesia? Kalau saya lihat lebih banyak memang ke arah nomor satu sih lebih ke arah action figure ya. Action figure dimana memang kalau di mall atau apa itu ada, tapi mungkin segmennya kan buat anak-anak kebanyakan, bukan buat kolektor. Ini yang biasanya ke toko komunitas itu ke arah kolektornya. Kemudian yang kedua mungkin lebih ke arah kayak diecast, mobil, car, apa segala macam itu yang juga udah lumayan banyak booming lah saat ini. Dan beberapa genre lainnya kayak ada sekarang udah banyak designer toys. Designer toys. Jadi kayak urban toys gitu. Jadi create by designer, mereka punya own karakter sendiri mereka bikin. Orang Indonesia berarti itu ya?
Orang luar, pertamanya orang luar dulu. Oh, Tapi orang luar dulu, sekarang oke. udah mulai booming dari Indonesia juga. Gitu. Jadi industrinya sudah mulai naik di sini. Dan ini mereka membuatnya action figure as in kayak statue yang nggak bisa dimain-mainkan atau modelnya udah Sudah articulate. articulate juga? Juga. Wow, Gitu. oke. Walaupun mungkin belum mass product yang seperti di kapan gede ya, mungkin By request baru ini ya. baru sekitar 100 minimal atau berapa gitu. Oke, tapi kalau tadi dari sisi mainannya sekarang, tapi dari sisi pembelinya, kalau dulu kan kebanyakan kolektor seperti Mas Riza cerita tadi, tapi sekarang dengan adanya film, Betul. film-film yang sudah ada ini superhero dan Ya, lain-lain, betul. pengaruhnya seperti apa ke pembeli juga? Oh sangat pengaruh karena memang kalau saya lihat sekarang itu mungkin industri film di Hollywood juga lebih nitik beratkan kan pada film yang bertema superhero kan, fantasi sama superhero karena Ya. lebih booming saat ini. Itu impactnya sangat besar buat para kolektor sendiri dan juga para industri mainan sendiri karena ya pasti karena itu populer, kemudian karakter-karakter yang di movie itu ada dibikin mainannya malah biasanya kan keluar di issue rilis itu sebelum filmnya keluar kan. Jadi mereka bikin hype dulu. Itu sangat-sangat tinggi sekali peminatnya situ. Nah, Mas Riza kan banyak banget nih kalau dilihat dari jumlah maupun macamnya dari baik itu Star Wars atau apapun Iya. yang lain. Nah, kebetulan ini sudah dibawa ada 3 contoh kan kalau dilihat Betul, di sini. iya. Ini Star Wars, Darth Vader. Tentunya ini salah satu koleksi yang ya pasti disukai oleh orang-orang kan ini kan legend banget. Tapi Betul. oke, mana sih dari sisi ini kan Amerika kok bisa dilihat ya. Iya. Ini Jepang Ini pasti Jepang, ya. iya. Ini Amerika. Hello ya, Iya. Amerika ya. Tapi kok dari sisi itu mana yang paling digemari sekarang? Biasanya lebih ke arah sih tetap memang base-nya dari Jepang atau Amerika ya. Biasanya kan biasanya pertama tuh dari movie Hollywood. Berarti lebih ke arah ke Amerika dulu biasanya, baru ke Jepang gitu. Dan ini kelihatan ya begitu filmnya lagi ngetop atau Langsung dan booming ya. naik gitu. Betul. Oke, tapi dari sisi tipe mainan kan ada bentuknya action figure yang betul-betul hanya dipajang aja. Iya. Ada yang juga punya artikulatif Iya. itu bisa Iya, digerak-gerakan. digerakkan. Atau yang seperti ini nih saya baru lihat nih yang ini nih. Tuh, kayak Betul. magnet seperti Betul. itu. Ini teknologi baru sebenarnya dari Jepang nih. dari Jepang. Oke, ini sebenarnya apakah memang sudah banyak yang seperti ini atau bagaimana yang ini? Sebenarnya sudah mulai banyak, tapi belum sebagai main ininya karena banyak kan mereka pakai ball joint, tetap pakai yang untuk artikulasinya pakai ball joint bukan pakai magnet gitu istilahnya. Nah, bagaimana dengan tipe mainan yang kayak model-model Gundam yang di Model kit ya. kit? Nah, Iya betul. Itu masih tetap eksis sampai sekarang karena itu kan ada hobi untuk ngerakitnya yang jadi ininya lah, jadi panutan mereka gitu yang which is dan mereka bisa cat segala macam painting di mana ya itu nggak semua orang punya barang yang sama karena catnya kan juga bisa beda-beda tergantung kreasi si orang tersebut gitu. Oke, nah sekarang kalau kita misalnya dipecah nih dari Jepang maupun Amerika, mana yang paling atau misal dari Amerika dulu deh, mana mainan yang paling digemari? Biasanya kalau saya lihat dari survei sih Star Wars sih paling Star Wars masih yang paling pertama karena dari awal bisa bilang itu franchise untuk toys yang paling besar saat ini. Apakah itu karena memang kolektor Star Wars itu banyak? Sepertinya, Oke. sepertinya karena kan berbagai generasi kan dia mencakup ya kalau Star Wars dari tahun Dari tahun 70-an, 70-an. makanya. Nah, kalau bicara soal kolektor, seberapa besarkah seorang kolektor berani untuk menghabiskan uangnya membeli satu action figure yang limited, let's say? Sebenarnya tergantung dari strata si kolektor sendiri ya. Dia mungkin dari kalangan yang berada atau menengah atau mungkin yang menengah ke bawah. Biasanya kalau yang berada mereka sanggup sampai ratusan juga sanggup. Ratusan juta ada ya? Ratusan juta ada. Oh, Sanggup. ada? Ada. Contohnya seperti apa? Misalnya ada yang koleksi life size statue yang 1:6 atau 1:2 atau malah ada yang life size 1:1 itu ada yang koleksi. Seperti itu. Itu yang mungkin harganya puluhan sampai ratusan juta. Mereka sanggup ngeluarin sampai seperti itu. Atau kalau yang menengah mungkin biasanya mereka ya punya anggaran budget berapa, mereka spend mungkin puluhan juta. Tapi kalau yang menengah ke bawah mungkin mereka biasanya based on bisa nggak nih? Karena biasanya kan si seller juga ada sama si pembeli kan juga biasanya temen nih. Udah kenal, biasanya mereka bisa nggak gue bayar bertahap, gue nyicil deh gitu. Oke. Tapi sebagai salah satu orang yang bergerak di usaha ini, sebenarnya produk-produk yang ada di Indonesia apakah sudah memenuhi kebutuhan para pembeli belum sih sekarang? Khususnya di... Secara resmi belum. Oh, belum? Secara resmi belum. Masih kurang? Karena kalau saya lihat distributor yang memasukkan toys secara resmi ke sini yang untuk masuk ke gerai-gerai yang besar di mall-mall itu biasanya mereka segmented biasanya hanya untuk anak-anak pasarnya. Untuk yang
bisa kita bilang kan ada yang emang toys yang tapi buat adult toys yang which is memang itu barang kolektor. Itu belum banyak yang udah dimasukin secara resmi. Biasanya yang masukin itu memang importir yang memang secara umum aja yang biasa masukin untuk independent seller biasanya. Untuk buat ininya konsumsi dari kolektor. Saya pun juga dengar dari beberapa distributor dan juga beberapa licensor untuk movie sendiri maupun untuk toys yang berhubungan dengan action figure segala macam, mereka bilang target untuk 2014-2012 itu Indonesia sebagai target utama selain China.